Gentayangan. Faisal mengucek mata dan mengerjap setelahnya. Kecapekan si ini mah, gumam lelaki itu selak. Ia yang masih mengenakan helm model retro itu memutuskan untuk turun dari motor. Kendaraannya diparkir tepat di depan pos ronda. Faisal berdiri sambil merasai pinggangnya yang pegal. Melakukan pegangan singkat sebelum akhirnya mengenyahkan diri di sisi pos ronda. Ini gue nyasar apa beneran udah sampai kampungnya bapak? Desis Faisal sangsi. Ia menilik kawasan desa yang sudah begitu gelap dan sepi. Sekilas terasa sangat menakutkan karena banyaknya kebun yang ditumbuhi pohon pisang dan jagung. Perhatian Faisal beralih pada bangunan pos ronda yang terbuat dari kayu dan setengah badannya menggunakan dinding bilik. Sementara setengahnya lagi ditutup jerjak bambu yang dipasang cukup jarang. Mayanlah buat neduh. Faisal mengecek bawah sepatu. Setelah merasa tidak ada tanah becek yang terinjak olehnya, lelaki itu membawa serta kaki dan sepatunya untuk naik ke atas pos ronda. Tempat itu memang bisa dijadikan untuk berteduh, tetapi tidak bisa menghalau dingin. Faisal akhirnya membuka ransel dan mengeluarkan selembar sarung serta jaket. Lelaki itu mengganti jaket parasut yang dikenakannya dan sudah anyep karena air hujan. Kini Faisal duduk sambil bersandar, memeluk lutut setelah membalut badannya dengan sarung. Hanya saja, ukuran kain yang terbatas tentu tidak bisa menutupi sekujur badan lelaki itu. Makanya ia hanya bisa memeluk lutut, menghalau desir dingin semampunya. Gue harap ada orang lagi yang lewat biar gue bisa nanya bener-bener. Faisal menguap lalu mengecek jam di ponsel keluaran tahun 2000 itu. Pantesan jam 11. Desisnya. Apalagi deretan sinyal tidak ada satupun yang terdeteksi. Memasukkan lagi ponselnya ke dalam saku jaket bagian dalam. Lelaki itu memejam sambil menyandarkan kepalanya ke pembatas badan pos. Dalam hitungan detik, tiba-tiba terasa begitu senyap. Faisal bahkan tak mendengar suara jangkrik, belalang atau desauan angin. Karena merasa ganjil, ia pun membuka mata untuk mengecek keadaan. Namun, betapa terkejutnya lelaki itu saat mendapati sesosok perempuan tengah duduk di sisi ujung pos ronda. Ia duduk secara menyamping dan terlihat sesenggukan. Merasa gelagapan sambil mengedarkan pandangan. Sumpah, ia takut sekali digerebek warga. Malam-malam berdua di pos ronda bersama perempuan tidak dikenal. Hanya saja, perempuan itu kini sedang menangis. Teh, Neng, maaf. Kamu siapa dan kenapa di sini malam-malam? Pulang sana. Ibu kamu pasti nyariin. Faisal mencoba menasihati perempuan di hadapannya yang masih terisak pelan. Kalau ada masalah gak boleh kabur-kaburan. Teh. Lagi, Faisal menginterupsi. Padahal, dirinya pindah ke Jakarta pun saat umur 7 tahun ya karena kabur. Lelaki itu sungguh merasakan ironi yang nyata. Ia bilang kepada orang lain tidak boleh kabur. Namun dirinya pun memiliki memori yang membuatnya menjauh dari perkampungan orang tuanya. Usai bernostalgia sejenak tentang masa kanak-kanak, Faisal kembali mengalihkan perhatiannya kepada perempuan di hadapannya itu. Udah pulang aja, Teh. Nanti malah jadi masalah gede kalau Teteh nangisnya di sini. Jujur, Faisal risih dengan keberadaan perempuan itu. Meski sebenarnya, raut wajah sosok tersebut terlihat cantik meski tampak pucat. Rasa terpukau Faisal lantas berhenti ketika tangisan wanita itu pun reda. Perlahan, si wanita menoleh ke arah Faisal. Untuk kedua kalinya ia terperanjat ketika mendapati wajah cantik tadi berubah rusak penuh belatung. Faisal menggulingkan diri keluar pos ronda, seketika berlari menjauh. Seakan dikomando otak, Faisal tetap berlari meski sosok wanita tadi tidak mengejarnya. Saking jauh dan tidak terarahnya larian Faisal, ia tiba-tiba sampai di kebun tebu. Lelaki itu malah merangsek masuk, terus berlari seperti dikejar kematian. Medan yang lembab dan sempit, daun-daun tebu merunduk menghalangi pandangan. Faisal akhirnya terjungkal usai menginjak sesuatu yang melintang. Faisal terkejut bukan main ketika badannya menimpa seonggok tubuh yang terlentang di antara pohon-pohon tebu. Jasad perempuan yang kepalanya ditutupi kantung kresek. Faisal melemparkan dirinya ke samping, lantas beringsut menjauh. Apa-apaan ini? Gerutu Faisal dengan mata membeliak lebar. Ia lantas merangkak menjauh, tetapi malah menemukan mayat lelaki tanpa kepala. Faisal berteriak kalap. Rasa ngeri dan kesal seolah berdampingan di dalam benaknya. Jangan main-main sama gue.
Gue gak kenal kalian. Pekik Faisal, wajahnya penuh akan cucuran keringat. Jangan lupakan kami, Sal. Dengan cepat, Faisal menoleh ke sumber suara. 4 anak laki-laki terlihat berdiri di antara pohon tebu. Namun kondisi mereka terlihat memprihatinkan. Kalian, desis Faisal tak percaya. Ia berdiri hendak menghampiri ke-4 anak lelaki tersebut. Akan tetapi, mereka tiba-tiba lari ke dalam kebun tebu yang masih begitu luas. Hei, jangan pergi, teriak Faisal yang merasa dirinya kembali menjadi umur 7 tahun. Ia berlari kencang, menerobos pohon-pohon tebu demi mengejar teman-temannya. Ketika berlari, Faisal tiba-tiba menubruk sesuatu hingga dirinya jatuh terjengkang. Sesosok pocong berdiri tepat di hadapannya. Mata kehitaman itu menyorot tajam. Faisal pun merangkak untuk kabur. Akan tetapi, seutas tali yang terbuat dari kafan membelit pergelangan kakinya. Faisal sontak berteriak dan menendang-nendangkan kaki. Faktanya, Faisal masih berada di pos ronda. 4 orang warga yang bertugas meronda menemukan Faisal mengigau di sana. Mereka pun berusaha untuk membangunkan lelaki itu. Beruntung, Faisal bisa membuka matanya lagi dan kini terperanjat lagi ketika sekumpulan bapak-bapak sedang memanggil-manggil dan menyuruhnya bangun serta lekas beristighfar. Tidur sembarangan. Sih, jadinya mimpi aneh. Celetuk salah satu dari kumpulan peronda tersebut. Kenapa kamu teh bisa tidur di sini? Tanya pria yang terlihat lebih sepuh di antara peronda yang lain. Ia memperhatikan wajah Faisal yang tampak asing. Ini dari mana atau mau kemana? Setelah berhasil melewati rasa syok dan mengesampingkan mimpi buruknya barusan, Faisal pun menjawab. Saya dari Jakarta mau ke desa Cibodas. Pak, Cibodas mana? Ini Cibodas Wetan. Faisal mengernyit. Memangnya ada berapa nama Cibodas, Pak? Dulu, Cibodas ya cuma 1. Tapi karena adanya pembagian wilayah, Cibodas terbagi jadi 2 desa. Cibodas Wetan dan Cibodas Kulon. Nah, si E-nya mau ketemu siapa? Faisal mengucek mata. Saya mau ke desa Cibodas, kampung Galunggung Nengah. Ucapnya agak terbata. Oh, di Cibodas Kulon eta mah. Ya deket dari sini mah. Pasti kemalaman. Ya, makanya baru sampai sini. Iya, tadi sempat kesasar juga. Pak, maaf. Saya jadi ikut tidur di pos ronda di sini. Capek, Pak. Ucap Faisal canggung. Tidak apa-apa, justru saya teh kasihan. Tidur di tempat begini pas cuacanya dingin pisan. Gak masalah, Pak, asal teduh. Faisal tersenyum ramah. Perbincangan di tengah malam itu pun terpotong oleh kemunculan 2 orang yang lari tergopoh-gopoh. Gawat, Pak. Gawat kenapa? Itu, kuburannya Neng Arumi udah acak-acakan. Mayitnya kelihatan. Pak, astagfirullah. Memangnya kalian ngeronda sampai TPU? Tanya pria yang sebelumnya begitu vokal menanyai Faisal. Tadi mau ke Huma, kebun di hutan Utep. Biar cepet gitu maksudnya teh. Malah ngeliat bentuk pocong orang yang udah meninggal. Ya, udah. Coba kita cek dulu. Kapan makam Neng Arumi dibongkar? Malam-malam gini, Bah. Pertanyaan tersebut lantas diiyakan pria yang mereka panggil dengan Bah Wasta. Kayaknya ada yang bongkar malam kemarin, Bah. Soalnya kelihatan dari tekstur tanahnya yang udah agak mengering. Terang rekan si pelapor dengan nada cukup santai, tidak seheboh temannya. Bah Wasta terdiam cukup lama. TPU di desa mereka memang agak jauh di perbukitan. Hanya saja, kenapa kejadian kemarin malam baru ditemukan malam ini? Benar-benar tidak ada satu orang pun yang melintas ke sana saat siang. Jadi kejadian di luar nalar seperti itu amat lambat diketahui. Faisal yang sebagai orang baru dan tak tahu apa-apa, hanya bisa bengong. Pantesan dari tadi mimpi dan auranya gelap banget. Ada makam yang digali ternyata. Batinnya. Sementara itu di kediaman Afnan, suasana terasa lebih mencekam. Terlebih lelaki itu malah jatuh sakit usai hujan-hujanan ketika mengambil tali kafan milik Arumi. Badannya menggigil bagai kedinginan. Tetapi suhu demamnya cukup tinggi. Afnan terus mengigau, menyebut-nyebut nama Arumi. Maafkan aku, Erem, kamu gak seharusnya mengalami itu. Isaknya.
Rumah penuh kenangan. Para peronda mulai riuh, mempunyai asumsi masing-masing. Faisal merasa pusing mendengarkan ocehan mereka. Ditambah secara fisik sudah sangat lelah. Ia mulai merapikan kembali bawaannya lalu bersiap untuk pergi. "Oh ya, Pak, kalau desa Cibodas Kulon di mana?" tanya Faisal sembari sibuk membetulkan ransel di punggung. "Oh, akang ini teh mau ke Cibodas Kulon. Udah deket atuh. Tinggal lurus aja dari sini. Nanti ada pertigaan ambil yang kanan. Pokoknya setelah pemakaman umum." Jelas salah satu peronda. Tangan Faisal menggaruk kepala belakang yang tak gatal. Padahal tadi perasaan ia sudah melewati jalan yang dimaksud. Kali ini pria itu mengucap basmalah, berharap mendapatkan jalan yang sebenarnya. "Makasih, Pak. Kalau gitu saya pulang dulu, ya. Semoga urusan desa ini cepat kelar." Semua sontak mengucap, "Amin." Mereka memperingatkan agar Faisal lebih berhati-hati mengingat jalan menuju Cibodas Kulon lumayan curam. Pemuda itu pun mengucapkan banyak terima kasih. Setidaknya kedatangan para peronda membuat ia jadi bisa pulang. Motor melaju, membelah jalanan yang lebar tapi rusak. Ia harus bekerja keras menyeimbangkan lajunya. Salah sedikit saja, bisa jatuh tergelincir. Di samping jalanan besar terdapat bukit-bukit tertutup rumput liar. Semakin membuat suasana terasa sepi dan aneh. Setelah menempuh jalan sekitar 5 menit, Faisal berhenti di depan gapura karena ada 2 pria berdiri di sana sembari menghisap batang rokok. Dari penampilannya, Faisal bisa tebak itu bagian dari peronda. Gapura di sebelah kanan itu nyatanya adalah gerbang pemakaman. Di dalam juga banyak orang, ramai-ramai menyenteri satu petak tanah. Mungkin masalah makam yang dibongkar, pikir Faisal. "Mau kemana tengah malam gini, Kang?" tanya salah satu si peronda. "Saya dari Jakarta, Pak. Mau ke desa Cibodas Kulon. Tapi dari tadi nyasar, gak nemu-nemu jalan. Untung di pos tadi ketemu yang ronda." Jelas Faisal. "Oh, masnya nyasar. Sok atuh, tinggal sedikit lagi dah." Tiba-tiba saja Faisal tersentak kala melihat sosok terbalut kain putih berdiri tepat di belakang si bapak yang barusan berbicara dengannya. Mendadak pundaknya terasa begitu berat. Buru-buru Faisal mengusap wajah sambil beristighfar beberapa kali dalam hati. Saat melirik kembali, sosok itu menghilang. Faisal mengangguki ucapan pria di hadapannya. Ia langsung berpamitan kemudian kembali meneruskan perjalanan. Benar saja, setelah mengikuti petunjuk dari mereka, pria itu mulai ingat kemana arah kampung masa kecilnya. Perjalanan pun lancar. Ini mah capeknya bukan karena jauh, tapi karena gangguan setannya kurang ajar. Gerutu Faisal kesal. Dari kejauhan gang kecil sebelah kanan menuju rumah telah terlihat. Ia pun mulai berbelok lalu lurus melewati gang sempit. Faisal merasa motornya agak sulit dikendalikan dan sedikit berat. "Kok berat ke sebelah kanan?" "Ya," batin Faisal. Perasaannya mulai tak enak. Ditambah bau bangkai terasa menyengat. Mata Faisal mulai melirik kaca spion. Lantas kembali membuang pandang seolah tak melihat apa-apa. Ternyata sadari tadi, Faisal membonceng sosok pocong. Yang membuat begitu seram, ada borok-borok yang mengelilingi wajah dan kapas yang menempel di hidung. Ketika Faisal mulai menyadari keberadaan makhluk lain dan membaca doa sebisanya, seketika sosok di belakang tadi menghilang. Ada rasa lega kalau melirik kembali kaca spion. Pria itu mengerang kasar, merasa otak dan badannya lelah. Motor pun berhenti di sebuah rumah bercat putih, tetapi kusam. Namun, tanaman-tanaman di bagian depan tertata rapi. Meski sudah lama tidak ditempati, bapaknya Faisal membayar orang untuk selalu membersihkan rumah tersebut. Di depan rumah ada kursi panjang dari kayu. Seorang pria tidur meringkuk di sana berselimutkan sarung. Namanya Meng Eman, orang kepercayaan bapaknya Faisal. Buru-buru Faisal berjalan ke arahnya usai memarkirkan motor. "Meng, Meng." Faisal menepuk lengan Meng Eman perlahan. Pria itu pun langsung terperanjat kaget. Saking kagetnya, ia mengeluarkan gerakan-gerakan bela diri. Meng Eman menghela napas panjang kembali menarik tangannya yang tadi hendak menonjok ketika melihat Faisal berdiri kebingungan dengan tangan yang juga siap siaga. Buru-buru Meng Eman meminta maaf. "Duh, punten, Mas. Tadi saya teh mimpi buruk."
Mimpi mau berantem sama setan. Ucapan itu hanya dibalas tawarnya Faisal karena ia juga tak kalah kaget. Di jalan sudah ditakuti setan, di rumah malah hampir kena tinju Meng Eman. Mereka akhirnya saling merangkul karena sudah sangat lama tidak bertemu. Gimana kabarnya, Meng? Tanya Faisal melepas pelukan. Alhamdulillah baik, Mas. Kabar Mas Faisal sendiri gimana? Duh, udah bujang sekarang. Terus, kenapa baru nyampe? Mas. Meng Eman melirik motor milik Faisal. Dahinya mengernyit, lantas tersenyum. Padahal Faisal termasuk orang berada, tetapi malah memakai motor yang biasa saja. Tidak heran, setahu Meng Eman Pak Hasan juga tak kalah sederhana. Alhamdulillah saya juga baik. Nyasar, Meng. Lupa sama jalannya. Lah, Meng sendiri kenapa gak tidur di dalam? Kayak yang gak ada kamar aja. Pria bersarung itu hanya tersenyum canggung sambil menggaruk kepala belakang. Dari dulu rumah itu terkenal banyak hantunya. Mana mungkin Meng Eman mau tidur sendirian di sana? Setiap beres-beres saja bersama sang istri, selalu ada sesuatu membuat kaget. Enggak. Gak enak atuh gak ada pemiliknya. Ini, saya kasih kuncinya. Mas, saya izin pulang dulu. Ya, bentar lagi mau ke kandang sapi, mau beberes. Beberapa kunci dengan satu gantungan diserahkan pada Faisal. Diambilnya kunci tersebut. Meng Eman juga memberitahukan bahwa pembeli rumah adalah salah satu warga di desa Cibodas Wetan. Besok ia akan datang ke sini untuk mengobrol dengan Faisal. Harusnya memang dengan Pak Hasan bapaknya Faisal. Namun, beliau menyerahkan semuanya pada putranya karena masih harus mengurus kerjaan di kota. Akhirnya Meng Eman pamitan pulang. Karena Faisal merasa sudah sangat capek, buru-buru ia masuk rumah. Cukup terkesiap dengan isi rumah yang tidak banyak berubah. Foto-foto zaman dulu dari keluarga besar masih terpajang di dinding. Sebenarnya terlalu banyak kenangan, tetapi memang Pak Hasan memutuskan untuk menjualnya. Gegas Faisal berjalan menuju kamar. Ia menekan saklar, lampu kamar pun menyala. Bersih dan wangi. Ia langsung menjatuhkan badan di ranjang, menyimpan tasnya di lantai. Pria itu berkata, Alhamdulillah, bisa rebahan juga. Baru saja terpejam sekitar 1 menitan, ia dikagetkan dengan suara kursi yang ditarik. Sontak Faisal terbangun. Ia menoleh ke arah kursi plastik yang tadinya menempel ke lemari belajar kini menjadi berjarak. Decak kasar keluar dari bibir Faisal. Ia langsung menarik selimut dan menutup seluruh tubuhnya sampai kepala. Masa bodoh dengan satu anak kecil yang berlarian di kamar sambil tertawa. Sosok anak itu berkata, Kamu teh sudah besar. Faisal. Keesokan siangnya, warga heboh dengan kabar makam Arumi yang rusak. Buningrum yang kaget mendengar kabar tersebut lantas berlarian menuju area tanah mati itu. Ia ditemani beberapa ibu-ibu yang juga penasaran. Sesampainya di makam, sudah ada bahwasta. Semalam memang belum dibetulkan karena menunggu dulu pihak keluarga. Buningrum langsung histeris. Tentu saja hatinya kembali sakit. Sudah anaknya tidak mendapat keadilan, ditambah makamnya ikut diusik. Bu, mau dibereskan makamnya, apa mau digali lagi? Tanya bahwasta. Semua terkejut dengan pertanyaan itu. Salah satu pria di sana bertanya, Kenapa dibongkar? Bah, maaf. Biasanya orang yang meninggal gak wajar itu, makamnya sering dijadikan bahan pencari ilmu hitam atau pesugihan. Siapa tahu ada sesuatu yang diambil dari dalam. Jelas bahwasta. Suasana jadi riuh. Di tengah kehebohan datang Afnan. Ia juga mendengar kabar kalau warga berduyun-duyun ke makam. Afnan langsung berakting, seakan tidak tahu apa-apa. Ada apa ini, Bu? Tanya Afnan pada Buningrum yang masih tergugu dalam tangis. Afnan melirik makam Arumi, kemudian pura-pura kaget dan marah. Bahwasta mencoba menenangkan. Ia juga kembali memberi tawaran tentang penggalian makam. Hal tersebut membuat Afnan gelisah. Kayaknya gak usah. Bah, kasihan sama Buningrum atuh, harus lihat lagi jenazah Arumi. Sama Mah yakin, pasti orang itu ngambil tali pocong supaya bisa kaya raya. Celetuk pria di samping bahwasta. Jangan asal ngomong kamu. Semua mata tertuju pada Afnan. Mereka tampak aneh dengan ekspresi yang gelagapan itu.
Terlebih Maedah terkenal sebagai dukun. Wajar rasanya dicurigai mengingat si pria merupakan cucunya. Kenapa kamu ketakutan? Afnan, jangan-jangan maneh kamu yang bongkar. Afnan berdecak. Saya teh cuma gak mau aja makam calon istri saya terus-terusan diganggu. Kalian teh tahu, gak? Semenjak Arumi meninggal, saya sakit. Sampai-sampai gak bisa ikut tahlilan. Sekarang kalian mau lihat saya sama Bu Ningrum mengenang lagi orang yang kami sayang? Cukup masuk akal. Beberapa warga mengangguk, membenarkan kata-kata Afnan. Dalam isak Bu Ningrum pun meminta supaya makam Arumi dirapikan saja, tidak perlu menggalinya lagi. Beberapa warga akhirnya membantu membereskan gundukan tanah itu. Tiba-tiba salah satu pemuda bernama Riki maju dan berdiri di samping Afnan. Ia membuang batang rokoknya. Dengan santai pemuda berjaket hitam tersebut berbisik tepat di telinga Afnan. Sebelum almarhumah meninggal, aku teh gak sengaja ngeliat kamu berantem sama Arumi. Nan, kamu juga hampir nampar dia. Jeti, gak usah belaga, Jeti manusia paling suci di sini. Mata Afnan membulat sempurna, tubuhnya menegang.